Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Terjadi lagi tindakan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Korban kekerasan ibu kandung ini adalah seorang anak perempuan dan masih berusia 9 tahun. Dari informasi yang saya dapatkan melalui media sosial, media elektronik maupun media online, kekerasan yang dilakukan ibu tersebut berupa kekerasan fisik, di mana korban dipukuli dan disiram dengan air panas yang mengakibatkan luka pada anak tersebut. Sahabatku semua, dalam kondisi normal tidak mungkin seorang ibu tega melakukan hal-hal tersebut kepada anaknya sendiri. Pasti ada sebab atau faktor yang tidak kita ketahui sehingga seorang ibu sampai tega melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri. Bisa saja hal ini terjadi dikarenakan ibu atau orang tua tersebut sedang menghadapi permasalahan rumah tangga yang tidak terselesaikan, atau karena stres, atau karena depresi, atau ada trauma masa lalu, atau bisa juga karena himpitan ekonomi, atau bisa juga karena faktor lingkungan, faktor pendidikan, dan pengetahuan agama yang kurang juga bisa menjadi sebab terjadinya kekerasan terhadap anak, dan faktor lainnya. Sahabatku semua, dari kasus ini terhadap ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya dengan melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menyiram anak dengan air panas hingga mengakibatkan luka, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap ibu yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, secara khusus dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait larangan melakukan kekerasan terhadap anak tercantum di dalam pasal 76C. Dalam pasal 76C tersebut dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menurut pendapat saya dikarenakan akibat dari kekerasan yang dilakukan si ibu tersebut, anak mengalami luka-luka atau luka berat, maka si ibu atau pelaku orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 80 ayat 2 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian dikarenakan pelaku kekerasan adalah orang tuanya sendiri, maka pidananya ditambah sepertiga. Selanjutnya, dikarenakan kekerasan terhadap anak ini terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka menurut saya secara khusus juga pelaku atau orang tua dari si anak tersebut seharusnya dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga yaitu pelaku dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 6 junto pasal 5 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dilakukan salah satu seorang ibu terhadap anaknya sendiri hingga mengakibatkan si anak jatuh sakit atau luka berat, maka si ibu atau orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dapat dituntut berdasarkan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun
atau denda paling banyak 30 juta rupiah. Sahabatku sekalian, demikian semoga pelaku kekerasan terhadap anak, apalagi dilakukan oleh orang tuanya sendiri, diharapkan bisa dihukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, sehingga menjadi pembelajaran bagi semua orang agar tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.